Pas lu lihat CEO Xiaomi yang dengan sangat berani ngomong selamanya akan ngelimit profit maksimum cuma 5%. Menurut lu nih, siapa lawan yang setara sama brand yang nggak butuh untung kayak gitu? Ya udah jelas lah, pabrik dan brand internal pabrik itu sendiri yang langsung jual produknya ke market. Dan ngeliat Titan Army battle sama Xiaomi, itulah perang yang gua harapin bisa ada di Indonesia. Dan ingat, gua lagi nggak ngomongin badut bullshit profit 5% dan market monitor yang para brandnya punya fetish seneng banget ditololin sama badut bullshit. Kalau market monitor Indonesia sih gue sebutnya perang para botol, bocah tolol. Kita sponsor. Watchliter DisplayPort to HDMI adapter yang bisa ngerubah DisplayPort lu jadi HDMI yang udah support sampai 8K 60 Hz. Udah gold plated dan garansinya yang 24 bulan, jadi lu tenang pakainya selama 24 bulan itu yang garansinya di cover sama Lindi Indonesia. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Kesempurnaan bullshit 5% dari badut bullshit setidaknya disokong dari 4 pilar kebadutan sempurna. Dimulai dari yang pertama, dia launch 34 inch di 2021. Perbandingan yang digunain di live lawannya MSI dan Samsung, yang bahkan Samsung itu model 2016, sedangkan Xiaomi 2019. Jelas kayak gitu mempermalukan Xiaomi global di depan publik masyarakat Indonesia. Kedua, monitor itu di China 4,5 sampai 5 juta saat itu. Harga terbang jadi 7 juta resminya. Ya si badut itu mau profit berapa sebenarnya jelas bukan urusan gua. Tapi ketika Alvinse di tahun yang sama bilang profit Xiaomi nggak lebih dari 5% di channel Gadgetin, berarti Alvinse yang mewakili Xiaomi Indonesia saat itu ngelakuin marketing bullshit di hampir 1,9 juta orang yang nonton. 4,5 juta ke 7 juta rupiah. 5% dari mananya badut? Ketiga, Xiaomi Indonesia bukan hanya ngelakuin marketing bullshit, tapi dia ngelawan CEO-nya sendiri dari Xiaomi global sana yang jelas-jelas bilang di 2018 kalau selamanya akan ngelimit profit maksimum di 5%. Kata kuncinya adalah selamanya ngelimit. Iya, gua tahu penyepong badut mau ngomong. Ya bang, itu kan tahun 2018, sekarang udah berubah aturannya. Bang, Alvinse udah pindah ke India, udah berubah lah aturannya. Kalau lu nyepong karena lu dibayar buat jadi buzzer, ya gue maklumin. Toh lu dapet duit. Tapi kalau lu nyepong gratisan, gue cuma bisa kasihan sih. Lu terus-terusan digoblokin badut. Gue cuma mau ngomong gini, Xiaomi Global tetap sampai hari ini 6 tahun dari postingan CEO-nya itu tetap ngelakuin apa yang dia marketingin sendiri. Kelihatan dari annual report 2023-nya, di list di sana semua bisnisnya Xiaomi. Monitor termasuk produk lifestyle di Xiaomi dan tertulis jelas gross profit margin 16,3%. Kalau grossnya segitu dan lu potong semua biaya, cukup masuk akal 5% net margin profit di luar teks, dan ini sesuai sama postingan CEO-nya. Dan lebih lagi, bahkan dari annual report itu pun nunjukin sebenarnya Xiaomi nggak incer untung dari jualan hardware-nya, karena Xiaomi akan lebih fokus ke internet service revenue-nya yang punya gross margin profit nggak masuk akal tingginya 74,2%. Revenue IoT dan lifestyle boleh gede, tapi pas lu hitung gross margin ya, lu tahu bisnis mana yang lebih menguntungkan. Annual report itu juga sekalian confirm si badut itu lakuin lagi marketing bullshit di monitor 34 inch terbarunya yang resmi. Karena lo mesti tahu harga JD.com itu harga retail termahal. Di harga itu udah ada fee JD.com sebagai marketplace, ya sama kayak lu jualan Tokopedia lah, ada fee Tokopedia-nya kan. Gua ambil aja dah angka basic 5%. Dan kalau lu potong lagi angka dari annual report Xiaomi sendiri 16,3%, lu kira-kira tahu tuh modal monitor 34 inch-nya berapa? Lu langsung kebayang nggak Xiaomi Indonesia untungnya berapa banyak dengan jual monitor itu 4,1 juta? Si badut itu bullshit sekalian, profitnya gila-gila. Sekali lagi, profit 5% itu standar yang lu marketingin sendiri, Dut. Gue cuma mempertanyakan konsistensi dari marketing itu. Dan kalau lu nggak bisa lakuin sendiri, berarti lu ngelawan CEO lu sendiri, Lejo, dan layakkan diri lu disebut badut bullshit profit 5%. Dan pilar terakhir, pilar keempat yang jadiin Xiaomi Indonesia adut sempurna, karena malah brand lain yang mampu bawa harga China ke Indonesia. LG baru launch 42 C4 lebih murah dari market US dan bisa dibilang harga sama kayak market China. Dan kemarin LG Electronics Indonesia ngomong ke gua, harga itu pun baru permulaan, ntar juga dibanting lagi.
Amazing LG. Nggak butuh marketing badut, kerja nyata lebih penting. LG bukan pada bullshit. Dan tentu Titan Army yang sama juga bisa bawa harga China ke Indonesia. Logikanya sederhana. Brand lain bisa, Xiaomi Indonesia nggak mampu, ya Xiaomi Indonesia badut bullshit profit 5%. Titik itu, nggak ada komanya. Di sisi lain nggak ada info apapun di JD.com ataupun website resmi Titan Army ngebahas histori dia siapa dan gimana. Tapi dari ceritanya Ipason, ownernya Titan ini dulu yang pegang motherboardnya Biostar di China. Harusnya dia udah cukup ngerti sama dunia IT dan sekarang dia full fokus bikin Titan Army. Bahkan spesifik kelihatan di websitenya Titan Army spesifiknya bikin monitor. Pabrik assemble Titan Army juga punya di China yang ngebuat dia mampu jual monitor dengan harga yang sangat agresif. Dan selamat yang udah beli monitor ini di harga 1,9 juta pas pertama kayak launching ya beberapa bulan lalu, sekitar Januari 2024. Harganya gila banget waktu itu dan sekarang harganya naik karena USD juga terbang ke 16 ribuan kemarin ini. Di sisi lain spek 30 inch 200 Hz ini jelas dipopulerin sama Xiaomi pas dia launch 2 tahun lalu di harga 2,9 juta. Di 2023 badut Indonesia launching monitor itu resmi di harga sekitar 3,6 juta. Tapi di saat yang sama 2023 waktu itu Xiaomi China sebenarnya udah bantai harga 30 inch itu 2,3 sampai 2,4 juta. Dan gak lama setelah itu barangnya udah nggak dijual lagi di JD.com. Ya udah di discontinue lah sama Xiaomi China-nya. Jadi bisa gua cukup simpulin 30 inch yang resmi masuk ke Indonesia sebenarnya barang sisaan terakhir ya Xiaomi China. Dan di hari ini kita tahu siapa yang sikat 30 inch itu langsung jual sendiri ke market, ya Titan Army. Dari spek juga kelihatan sama persis keduanya. Xiaomi China mungkin tahu market 30 inch nggak terlalu gede dibanding segmen yang dia punya lainnya. Titan Army ngeliat itu dan dia sikat 30 inch dibikin brand internalnya. Dan kelihatan juga di China kalau gua filter 200 Hz di resolusi WFHD dan filter by sales, Titan Army tempatin posisi 1 penjualan terbanyak dan sisanya brand-brand yang kurang familiar retailnya. Market Indonesia sendiri kelihatan 29 30 inch juga udah barang-barang sisaan gudang yang nggak jelas. Yang secara spek juga dipenggal sama Titan Army ini. Harga pun nggak ngotak, 3 juta buat spek gak jelas kayak gitu ya fix tolol karena udah mepetin harga 2K gaming. AOC dan MSI juga nggak restock lagi dan berarti spek ini udah dimonopoli sendiri sama Titan Army. Dan komplain gue sama Titan Army udah jelas di bagian desainnya nggak elegan di bagian depan, ngelihat logo Titan sangat gede, panjang dan warnanya hijau. Dan pas gue side by side sama Redmi, kita langsung tahu otak desainer keduanya beda kelas banget. Kurangnya lagi, Titan nggak kasih kita face mount. Cukup ngerepotin buat orang yang mau bikin multi monitor setup. Dan yang benar-benar bikin gue kesel itu desain tombol OSD-nya. Asli nih orang desainnya kelihatannya males mikir ya. Taruh tombol on dan off-nya di tengah-tengah gitu. Asli nyebelin banget buat atur-atur OSD. Dan nggak pernah gue lihat desain ini di tengah-tengah kayak gini di brand lain manapun. Kalau gue jadi bos desainer di Titan Army sih gue caci maki yang desain monitor. Bagus ya, Titan ini cukup dituning rapi sama pabriknya, diputih sangat akurat di 3an, ngebuat Titan Army punya posisi di atas kalahin Redmi ataupun Xiaomi yang resmi di Indonesia. Gamut sendiri juga cukup luas, 97% P3, udah ngikutin spek panel di market. Ngebuat akurasi P3-nya bisa dibilang cukup akurat aja, sekitar 5 lebih dikit. Dan pastinya Titan ini oversaturated di sRGB di defaultnya. Di OSD-nya sama sekali nggak ada pilihan buat bikin monitor jalan ke sRGB mode, dan banyak settingan lain malah ngebuat panelnya lebih nggak akurat dari warna defaultnya. Jadi ini optimal setting yang terbaik yang bisa lo pakai di monitor ini. Dan harus kalibrasi pakai Kalman Create ECP Profile buat bikin panelnya sangat akurat di sRGB ataupun B3. Kontras udah cukup oke, sedikit aja di bawah 3000. Max beratnya sesuai buat monitor entry sekitar 250 nits dan minimum beratnya juga oke, udah di bawah 50 nits, cocok dipakai gelap-gelapan. Buat gaming sendiri preset ultra fast jadi yang paling bagus buat dipakai, GTG-nya paling rendah dan overshoot-nya masih aman. Di 6ms posisi sih mirip aja sama Xiaomi ataupun Redmi 30 inch, masih cukup jauh tuningnya dibanding 25 inch terbaik di market kayak Lenovo di harga yang mirip. Kelihatan juga dari UFO-nya, panel VA selalu masalah di kondisi gelap. Kualitas Titan mirip sama Xiaomi, Redmi 30 inch dan kualitas VA-nya jauh banget sama IPS kayak Xiaomi atau Lenovo yang jelas lebih ideal dipakai buat game kompetitif. Secara average stabil, gue tes sampai 60 fps, posisi average nggak terlalu banyak berubah. Input lag masih dalam batas normal, sekitaran 1 millisecond, masih oke. Dan di 2,5 juta sih, harga memang masih mepetin China. Tapi lagi-lagi, market China yang terlalu kompetitif. Ngebuat Titan Army China juga geber lagi harganya, udah di 2,2 juta lagi sekarang. Dan di video ini, Ipason Indonesia sekalian mau promo buat 200 unit. Ada potongan 100 ribuan, jadi 2480.000. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah buat lu yang mau. Titan Army
dibawa ke Indonesia sama Ipason berarti punya konsep garansi yang sama kayak semua monitor Korui. 3 tahun full dengan segala aturannya dan sistem garansinya harus dikirim ke Jakarta. Berarti value paling tinggi monitor Titan Army akan didapetin sama orang-orang yang tinggal di Jabodetabek karena ongkir bolak-baliknya paling murah, semisal klaim garansi. Dari zaman dulu sih pertama kali munculnya ultrawide selalu punya konsep harganya itu kira-kira 2 kali lipatnya monitor 16:9 di resolusi vertikal yang sama. Contohnya di China Titan Army punya 25 inch 180 Hz IPS 16:9 1080p 1,2 juta. Makanya ultrawide 21:9 1080p harganya kira-kira 2 kali lipatnya di 2,2 juta. Di Indonesia justru C30SK ini value-nya jadi jauh lebih bagus lagi karena market 16:9 1080p gamingnya masih pada jaga-jaga harga. Rata-rata masih 1,7 di VisioNix ataupun Korui. Ngebut 2,5 juta di ultrawide ini value-nya ya kedongkrak naik lagi. Fokusnya monitor Titan ini buat orang yang nggak main game kompetitif, ngerasa 16:9 Full HD itu sempit, nggak pengen naik 27 in 2K karena harga masih 3 jutaan ke atas, dan pengen rasain main game AAA di ultrawide buat dapetin immersive kiri kanan yang lebih. Ya di sana lu bisa pertimbangin ambil Titan ini. Di sisi lain gue masih nungguin kapan Ipason expand buat punya sistem garansi di kota-kota besar lainnya di Indonesia biar marketnya lebih luas lagi. Karena dengan market yang lebih luas, jualan monitornya tuh tambah banyak. Harga bisa di-press lagi lebih murah pas nego sama pabrik. Iya, kelihatannya Titan Army ini lebih punya potensi dibanding Korui karena lebih agresif soal harga. Ya lu sendiri udah lihat 25 inch 180 Hz IPS udah sentuh 1,2 juta, 27 2K gaming IPS 1,8 juta, 34 inch WQHD 144 harganya sekarang udah 2,7 juta. Dan yang paling sinting 4K 160 Hz IPS cuma 3,5 juta. Yaitu 4 monitor Titan Army yang paling laku di China. Iya, gua nggak tahu apakah Ipason mau masukin itu semua jadi black hole di Indonesia dengan harga China. Tapi yang gue tahu, peperangan di China itu peperangan yang paling real, paling jujur, dan yang paling nguntungin konsumen. Peperangan itu antara pabrikan versus brand yang nggak butuh untung dari jualan hardware-nya. Perang antar raja-raja yang sangat seru dan membuat marketnya sangat-sangat seksi buat dilihat. No politik, no bullshit kayak market tolol yang ada di Indonesia. Lu lihat aja 4K gaming di Indonesia paling murah sementara ini, gigabyte yang masih sentuh 8 juta. Lu lihat pabrikan Titan Army 3,5 juta bos, hampir 60% lebih murah. Market Indonesia kelihatan sangat goblok. Dan dari pengalaman gue yang udah 5 tahun di market monitor ini, gue rasa market ini akan terus-terusan tolol sampai ada satu brand China yang buka pabrik di Indonesia dan rangsang habis marketnya, mampusin brand yang cuma bisa jaga-jaga harga. Apakah itu HKC yang produknya Korui yang dijual Ipason? Atau itu Titan Army? Atau Ipason sendiri yang mau buka pabrik? Ya gue cuma bisa berharap waktu itu lebih cepat datang. Gue Elvin dari GTD, sampai jumpa datang.